Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Yusuf Habibie merupakan anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Istrinya bernama Hasri Ainun Habibie. Nilai berorientasi pelayanan yang dapat ditunjukkan B.J. Habibie ialah melalui pemahamannya terhadap kebutuhan masyarakat akan suatu alat transportasi yang menghubungkan wilayah Nusantara. Nah, dengan ilmu yang dimilikinya, B.J. Habibie berhasil merancang pesawat N250 dengan huruf N merupakan kepanjangan Nusantara. Selain itu, B.J. Habibie berhasil membuat pesawat R-80 bersama anak sulungnya yang dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire, sebuah sistem yang memungkinkan pilot melakukan kendali menggunakan sinyal elektronik. Dengan demikian, pesawat karyanya ini memiliki nilai lebih di antara pesawat-pesawat lain di dunia. Nah, nilai yang selanjutnya ialah akuntabel. Hal itu dapat ditunjukkan pada saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden. Beliau tidak segan memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya ialah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal, fakta Soeharto adalah seseorang yang dekat dengan beliau, namun ia tidak memandang itu. Sebab kejujuran dan keberanian serta profesionalitaslah yang ia junjung tinggi. Selain itu, B.J. Habibie ialah sosok yang jujur. Pernah suatu waktu beliau disogok dengan jam tangan mewah. Sogokan berupa uang dan bahkan wanita. Akan tetapi, beliau tetap teguh dengan prinsipnya. Selanjutnya ada nilai kompeten. B.J. Habibie dikenal dengan julukan Bapak Teknologi karena prestasi-prestasinya. Dalam sehari, Habibie hanya menggunakan 4-5 jam waktunya untuk tidur. Menariknya, beliau menggunakan 7,5 jam waktunya untuk membaca dan menulis. Kebiasaan tersebut menjadikan Habibie sosok yang cerdas, serta memiliki wawasan yang luas. Karena kegigihan Habibie dalam meningkatkan kompetensinya, beliau berhasil melahirkan teori crack propagation atau dikenal juga sebagai teori Habibie. Lalu ada nilai harmonis. Walaupun masa jabatannya sebagai presiden tidak lama, Habibie turut andil dalam menciptakan keharmonisan di Indonesia. Habibie pernah menerbitkan aturan yang menghapus diskriminasi terhadap etnis minoritas. Habibie menerbitkan 2 impres. Yang pertama, impres tentang penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan kebijakan dan pelayanan pemerintah. Dan yang kedua, impres tentang penghapusan keberadaan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi masyarakat Tionghoa. Dari tindakannya tersebut, beliau menerapkan nilai harmonis untuk menciptakan masyarakatnya rukun dan saling menghargai. Kemudian ada nilai loyal. Sikap loyal terhadap negara tercermin saat Habibie dipanggil untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1974. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB Jerman. Habibie rela meninggalkan seluruh kesuksesannya demi loyalitasnya membangun bangsa dan negaranya. Kesetiaannya pada NKRI beliau curahkan melalui industri dirgantara yang menjadi titik terang bagi sejarah penerbangan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Habibie merupakan sosok yang memiliki loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. Nilai selanjutnya adalah nilai adaptif. Dengan kemampuan intelijensianya, B.J. Habibie menorehkan beberapa gebrakan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Pada saat menggantikan posisi Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia sedang mengalami krisis moneter. B.J. Habibie kala itu mampu membenahi ekonomi Indonesia dari minus 13,13% menjadi 0,79%. Dengan konsep Habibienomics, yaitu mendorong sektor industri supaya memiliki nilai tambah. Setiap produk yang dihasilkan rakyat Indonesia harus bernilai tambah dengan memanfaatkan teknologi. Nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Di era Presiden Soeharto, B.J. Habibie dipercaya untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek, sekaligus memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Namun, sedikit yang mengetahui B.J. Habibie berperan besar dalam program peningkatan iman dan takwa.
Bersama sejumlah tokoh nasional seperti Adi Sasono, Habibie menjadi tokoh sentral sekaligus pemimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dengan salah satu program mendirikan Magnet School yang bertransformasi menjadi Man Insan Cendekia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan iptek dengan didasari nilai keimanan dan takwa yang kini menjadi sekolah favorit dengan persaingan ketat untuk menjadi bagiannya. Itulah keteladanan almarhum B.J. Habibie. Meski beliau telah berpulang, pengabdian B.J. Habibie akan selalu terkenang.